Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adang Sudrajat. Selamat pagi Pak Jaka Windarta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di PJB Academy maupun di PJB serta Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam ruang Zoom pelatihan procurement kontrak dan bidding evaluation. Baik, sebelum kita memulai pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran hari ini, kita sudah memasuki hari ketiga atau hari terakhir dari pelatihan ini. Mari kita tidak lupa sama-sama berdoa, bertafakur sejenak, memohon ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hingga siang hari nanti berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Bapak Ibu semuanya, hari ini Juli 15, 2021, sesuai dengan rundown kita, hari ini akan dilaksanakan pemaparan yaitu oleh Bapak Adang Sudrajat dan juga oleh Bapak Jaka Windarta. Kemudian nanti siang sebelum acara dimulai, kami akan share kembali post test ya yang kemarin kita sudah kirim juga ke Bapak Ibu semuanya dan terima kasih untuk responnya. Hal ini nanti untuk catatan kami dan untuk koordinasi kami dengan pihak PJB Academy, mohon untuk berkenan untuk mengisi post test yang nanti mungkin 15 menit atau 13 menit menjelang berakhirnya acara kita akan share ke Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja jam 9 lebih 10 menit ini untuk tidak memperpanjang waktu lagi, forum serta waktu saya serahkan sepenuhnya ke Bapak Jaka Windarta dan Pak Adang Sudrajat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Usman atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dan Pak Adang bersama-sama untuk memberikan materi dan tentunya Pak Adang yang menjadi narasumber utama dan saya membantu ya dalam pelaksanaan ini. Nah, dalam pelaksanaan yang pagi hari ini, semoga nanti materi-materinya bisa menambah wawasan ya, terkait pengetahuan EPC ini. Di mana kami sudah menyiapkan beberapa studi kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di lapangan ataupun pada saat pelaksanaan bidang. Jadi nanti kami share di sini pelaksanaannya, teknis ininya, pelatihannya, kemudian mungkin peserta juga bisa memberikan masukan ya Pak Adang ya, memberikan jawaban seperti kemarin ya Pak Adang bisa sampaikan ya. Kemudian juga memberikan usulan seandainya ada pengalaman-pengalaman. Jadi ini lebih banyak ke diskusi hari ini ya. Kemudian Pak Adang juga akan memberikan pengalaman-pengalaman berdasarkan dokumen-dokumen kontrak ataupun pada saat pelaksanaan ya, bidok, pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Jadi mohon izin Pak Adang, kami share untuk materinya. Ya, silakan Pak Jaka.
Baik, apakah sudah terlihat semua untuk materi presentasi pagi ini? Oke, Pak Jaka. Sudah, Pak. Sudah ya, baik, terima kasih. Nah, ini kami beri judul studi kasus sesuai dengan rundown acara. Jadi, studi kasus ini akan menjadi lebih banyak pada saat diskusi ya Pak ya nantinya. Jadi ini kita harapkan pagi ini lebih banyak diskusi, kemudian masukan-masukan, serta saran-saran dari teman-teman semua dan juga tentunya pengalaman dari Pak Adang Sudrajat. Baik, untuk studi kasus yang pertama, nah ini kami coba kemarin Pak Adang sudah menyampaikan kan beberapa kaitan tender tersebut ya Pak Adang. Jadi ada tender terbatas, ada terbuka juga. Nah, kemudian di PLN kita punya yang namanya DPT ya Pak Adang. Ya. Nah, apakah kalau sudah ada DPT itu maka tendernya terbatas atau terbuka? Nah, atau pilihan-pilihan ini bagaimana memutuskan antara tender terbuka dan tender terbatas. Saya kira itu Pak Adang kasus yang pertama. Mungkin Pak Adang bisa menanyakan dulu ke peserta atau bagaimana. Silakan Pak Adang. Oh ya, oke. Makasih Pak Jaka. Saya kira di peserta yang ikut saya lihat kan Anda juga yang dari pengadaan ya. Sebelum nanti saya memberikan respon atas kasus yang nomor 1 ini sesuai pengalaman saya, mungkin ada yang menjawab dulu yang dari pengadaan di peserta. Siapa ya yang dari pengadaan itu ya? Yang dari pengadaan. Silakan Pak Vicky juga bisa bantu Pak Vicky. Untuk Bapak Ibu siapapun yang boleh lah, kalau siapapun boleh. Saya mau main aja mau kita supaya dengan interaksi seperti ini saya kira kita nanti akan lebih mudah mengingat, kemudian akan terus ini ya menjadi pengalaman ketika kita menghadapi case. Silakan. Atau ya Pak Hardo ini dari PLNSC ya. Oh iya Pak. Nah, gimana menurut Pak Hardo nih? Sebentar Pak, sebentar. Sebelumnya ini Pak ya, saya mau menjelaskan untuk yang di PLNSC ini kan sebenarnya ini baru Pak ya untuk kontrak EPC ini dikarenakan kalau di tempat kita itu kan biasanya kan spare part dan di situ penunjukan langsung kita modelnya Pak. Jadi untuk masalah tender-tender sendiri kita agak bingung. Cuman kalau saya lihat di sini untuk kontraktor EPC PLTU 25 sama 50 MW ini berarti tender terbatas gitu Pak. Kalau menurut saya Pak. Oke. Kan di situ pertanyaannya bagaimana menurut saya apa tender terbuka atau tender terbatas ya? Karena apa? Karena kalau saya lihat sih ini kan untuk sudah spesifik jadi EPC untuk 25 MW sama 50 MW dan di sini spesifik untuk daftar penyedianya itu sudah di sini emang sudah digolongkan seperti itu. Menurut saya sih Pak, kayak gitu Pak. Ya, good Pak Hardo, terima kasih. Ya, jadi kalau kita yang namanya tender umum itu memang tidak ada pembatasan terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut. Kalau di PLN sekarang ini praktis, menurut hemat saya sudah tidak ada lagi tender terbuka ya, tender terbuka seperti ini karena sejak awal yang boleh mengikuti adalah mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam DPT. Artinya sudah dibatasi pesertanya adalah yang sudah harus masuk ke dalam
daftar penyedia terseleksi ya. Jadi kalau sudah seperti itu, walaupun ada di luar yang daftar ini kontraktor-kontraktor lain yang mempunyai pengalaman yang sama, mungkin bisa membangun PLTU yang kelas 25 atau 50, tetapi tidak bisa ikut kalau misalnya tidak masuk ke dalam daftar DPT ini. Oleh karena itu, memang kalau di PLN sekarang praktis untuk EPC pembangkit tidak ada lagi yang namanya tender terbuka, selalu dibawa ke arah mereka yang sudah ada dalam daftar DPT. Terkecuali misalnya untuk proyek-proyek yang tidak ada daftar DPT-nya, misalnya pembangkit-pembangkit yang sebetulnya kita belum punya DPT, itu bisa dibuka untuk umum, nanti baru mereka dilakukan kualifikasi pada saat proses pengadanya dimulai. Jadi mereka daftar dulu, baru kemudian dilihat kualifikasinya itu setelah mereka mendaftar. Kalau itu terbuka, artinya in case itu tidak ada, kita tidak punya DPT, baru kita melakukan tender terbuka. Tetapi untuk yang sudah punya DPT-nya, kita melakukan tender terbatas. Nah, kasus ini karena di situ disebutkan terkait dengan DPT, maka tidak ada itu tender terbuka. Yang ada adalah tender terbatas. Artinya terbatas pada mereka-mereka yang sudah ada di dalam DPT. Kalau di kalau di APBN atau itu biasanya kan itu yang terbatas itu adalah yang dengan undangan ya, dengan undangan. Kalau ini dianggap ini sudah sebagai yang undangan, jadi mereka yang sudah masuk ke dalam DPT silahkan untuk mengikuti tender. Misalnya PLTU 25 megawatt ini saya kecilan hurufnya. Artinya yang terdaftar di sini ada 9 kontraktor itu sudah bisa langsung ikut karena sudah masuk ke dalam persyaratan. Itu ya, Pak Jaka. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Monggo. Silakan, mungkin ada komentar atau pertanyaan lagi dari teman-teman dari studi kasus pertama ini. Ada, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ini Pak Adang untuk menambahkan. Saya pernah dengar tender yang open book gitu, ya, kontrak open book. Ini mungkin untuk pengetahuan aja. Terus terang saya belum pernah itu Pak Adang open book, tapi sering dengar kontrak PLN Pusat open book. Waktu itu kami sempat mengerjakan untuk Kadindo substation open book gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Adang untuk menambah wawasan ini. Iya, pengadaan open book itu biasanya dilakukan kepada pabrikan-pabrikan Pak. Jadi kita akan melihat case per case gitu ya. Misalnya apa yang bisa di open bookan? Trapo itu kita bisa pakai open book. Tower kita bisa pakai open book. Kemudian konduktor kita bisa pakai open book. Tapi kalau misalnya seperti underground cable misalnya, itu biasanya open book tetapi sudah langsung juga dengan instalasi digabung. Kenapa dengan digabung? Karena itu resikonya tinggi. Ya. Harga kabel itu mahal sekali. Kalau prosesnya disamakan, misalnya kalau material tower kan hanya towernya aja tuh, hanya besi-besinya aja. Tapi eksekusinya oleh orang lain. Kemudian konduktor juga hanya material konduktornya aja, nanti eksekusinya sama orang lain. Tetapi kalau underground cable itu open booknya sudah menjadi satu bagian dengan eksekusinya. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi kegagalan itu menjadi resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Gitu. Jadi open booknya itu bermacam-macam. Jadi ada yang hanya betul-betul material, tapi ada juga yang kait dengan eksekusi karena masalah risiko. Gitu. Jadi hanya pabrikan utamanya. Iya, baik Pak Adang atas penjelasannya. Mungkin
bisa menjadi wawasan ya buat teman-teman mendengar beberapa macam kontrak ya. Kemarin kan belum ada kontrak open book misalnya kan gitu ya Pak ya. Ini Ya, karena kalau di EPC nggak ada. iya betul. Baik Pak Adang, izin share, saya coba izin share Pak Adang. Apa namanya? Ini contoh karena bukan rahasia dan ini kan terbuka di itu ya Pak Adang di websitenya PLN. Ya, ini mungkin bisa dilihat teman-teman ya. Ini sekedar contoh kualifikasi ya ini. Nah, ini contoh untuk mengajukan DPT ya Pak Adang ya. Ya. Artinya vendor-vendor itu mengajukan DPT. Lah, mungkin pertanyaan kami ini ada semacam, nah ini yang D ini Pak Adang, memiliki surat pendidikan license yang berasal dari negara OECD. Nah artinya ada sebagian yang sudah boleh non OECD ya, ini OECD. Nah mungkin penjelasannya ini Pak Adang, klasifikasi kenapa yang kemarin terkait dengan Tanjung Jati B ya Pak Adang, masih ingat ya, level 2 ternyata sudah masuk ke Cina misalnya kan gitu ya Pak Adang, level 1 tetap OECD misalnya. Nah ini mungkin penjelasan lagi Pak Adang terkait ini kok masih ada yang masih tetap yang OECD gitu ya, saya kira itu. Ya baik Pak Jaka, prinsipnya untuk EPC pembangkit itu untuk EPC yang dimiliki oleh PLN sementara ini ketentuannya adalah tetap hanya OECD country. Kenapa OECD? Kenapa pakai tidak boleh diizinkan yang non OECD country? Karena pengalaman itu dari pengalaman FTP 1. Saya kemarin jelaskan bahwa awal-awal FTP 1 itu dimulai, ternyata performance-nya tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Pendanaan yang tadinya rencananya supplier kredit menjadi buyers kredit, dan buyers kreditnya pun itu mereka minta supaya digaransi oleh pemerintah. Yeah. Jadi memang waktu itu Cina itu masuknya juga kalau boleh dibilang pandai-pandai, waktu itu oke, semuanya siap itu. Anggaran siap, semuanya siap, tetapi begitu dieksekusi ternyata mereka hanya tidak siap untuk menjadi supplier kredit. Akhirnya kita yang mengalah, akhirnya kita yang mencari, karena kan sudah terlanjur berjalan proses, sementara dibatasi Perpres untuk percepatan itu tahun 2009 harus selesai, berarti pendanaannya harus jalan. Oleh karena itu yang siap pendanaan waktu itu ya kembali lagi ke Cina ya. Nah, masalahnya waktu itu pendanaan dari Cina siap membantu, tetapi harus dengan garansi pemerintah. Artinya, kalau demikian, in case PLN nanti gagal untuk melakukan pengembalian pembayaran, itu akan resikonya ada di pemerintah. Nah, ketika kemudian FTP 1 mulai selesai, itu di Jawa khususnya yang skala-skala besar, yang 300 sama 600 mega, performance-nya itu tidak seperti yang diharapkan. Targetnya kan sebetulnya untuk bisa mengembalikan pinjaman itu CF-nya 70%. Tetapi waktu itu rata-rata di bawah 50%, sehingga tentunya risau pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Keluarlah surat untuk tender-tender berikutnya itu sebetulnya dulu ditunjuk beberapa kontraktor yang tidak boleh ikut, ya, tidak boleh ikut, yang dari Cina itu tidak boleh ikut lagi, diundang, tapi kemudian digeneralisir bahwa itu udah nggak bisa ikut lagi ke depannya. Jadi untuk bagaimana membatasinya, kalau dibilang sudah Cina kan nanti akan tidak bagus. Oleh karena itu dibilangnya OECD, gitu ya, tidak hanya satu negara. Nah, ini terus berlanjut sampai sekarang, tetapi sekarang mulai ada kelonggaran terhadap, misalnya sekarang kalau untuk EPC-nya mulai boleh nih tahun ini kalau nggak salah EPC, tetapi barangnya tetap harus barang dari OECD.
Itu kalau EPC-nya adalah EPC dari kepunyaan PLN. Tetapi kalau misalnya itu adalah EPC-nya kepunyaan developer, itu tidak menjadi masalah, boleh. Makanya kan seperti Jawa 7 misalnya, itu dari Cina. Ada beberapa lagi juga dari Cina, semuanya nggak apa-apa, karena itu kan developer, bukan punyanya PLN. Kalau itu tidak terikat dengan ketentuan yang ada dalam PLN, makanya seperti Tanjung Jati B itu kan bukan punya PLN, itu adalah sama dengan IPP ya. Iya. Sama dengan IPP. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Adang atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari teman-teman peserta terkait DPT ataupun OECD dan lain-lain? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan untuk ke studi kasus yang kedua ini, Pak Adang. Ya. Nah, ini kami tulis batasan minimum peserta tender, ya. Kemudian minimnya peserta yang mendaftar mengikuti tender, karena kalau kita lihat ada juga rebidding ya Pak Adang ya, istilah rebidding. Kemudian syarat-syarat retender. Nah, ini mungkin ada peserta yang bisa memberikan masukan atau jawaban dari studi kasus kedua ini. Silakan Pak Adang, bisa. Iya, monggo. Silakan dulu dipilih yang lain. Tadi sudah Pak Hardo, mungkin sekarang Pak Arif. Pak Arif, monitor. Pak Arif. Pak Ari Prianto. Ari Prianto ini ya Pak. Ya. Atau ada yang lainnya. Pak Bagus. Ya Pak. Gimana Pak Bagus? Terkait jumlah peserta minimal Pak ya. Iya. Kalau dari saya sejujurnya kurang tahu sih Pak apakah ada batasannya atau enggak. Oke. Tapi kalau misalkan tender terbatas ya, berarti kan kita mengundang kontraktor untuk melakukan tender di situ. Jadi mungkin ya harusnya kontraktor yang kita undang bisa menyampaikan proposal untuk tender. Oke. Kalau tadi itu ya oke. Terima kasih Pak Bagus. Artinya memang begini, di dalam Perdir PLN atau kemudian mungkin nanti juga di PJB, itu peraturan direkturnya PJB, Perdir PJB, itu biasanya untuk persyaratan tender, apakah itu pelayanan terbuka maupun terbatas, itu ada batas minimum yang harus bisa ikut, itu adalah 3. Jadi walaupun kita tender terbatas, karena sekarang sudah kita ada daftar DPT-nya, kecuali daftar DPT-nya tidak lebih dari 3 ya. Jadi kalau sudah tidak lebih dari 3 berarti tidak pilihan lagi. Tetapi kalau umumnya kan DPT untuk setiap kategori itu biasanya rata-rata seperti tadi dilihat ada 9, ada 10 gitu, lebih dari 3. Oleh karena itu minimum itu harusnya jumlahnya adalah 3 yang mengikuti tender. Karena kan walaupun sudah masuk dalam bukan berarti kemudian mereka dianggap sudah ikut. Jadi prosesnya adalah ketika mereka akan ikut tender ini, mereka harus mendaftar kembali, membeli dokumen pengadaannya, kemudian berpartisipasi. Itu pun juga sama, kalau misalnya sekarang itu yang mengambil dokumennya ada 3, yang memasukkannya itu harus 2, itu dianggap tidak memenuhi, dan itu harus diulang, dibuka lagi pengumumannya. Itu karena biasanya itu menjadi pertanyaan, kenapa kok hanya yang satu tidak memasukkan. Seperti itu. Jadi minimumnya adalah 3.
in case setelah dilakukan berulang-ulang, misalnya karena yang masukin cuma 2, oke dibuka lagi. Yang 2, yang 3 yang itu dianggap sudah masih terbuka. Dibuka lagi. Kalau dibuka lagi masih tetap juga ternyata tidak ada yang mendaftar lagi, di tender ulang lagi. Kalau sudah sampai 2 kali lagi itu tidak ada, baru dia lakukan yang 2 itulah yang kita lakukan lanjutnya. Tapi kalau cuma tinggal 1, langsung diproses dengan penunjukan langsung. Gitu ya. Pengalaman saya juga terakhir masih mengikuti proses seperti ini adalah seperti itu mekanismenya, dan itu hal-hal yang seperti ini diatur secara detail itu di peraturan pengadaan, apakah itu di perdirnya PLN maupun perdir PJB. Itu Pak Jaka. Ya, Jadi, baik. Mohon izin bertanya Pak Jaka. Ya, silakan Mas. Filosofinya 3 apa ya Pak Jaka? Kalau di organisasi itu 3 ganjil gitu ya. Kenapa ganjil? Karena kalau voting biar nggak imbang gitu ya. Pasti ada pemenangnya gitu. Kenapa ganjil? Nah, kalau di pengadaan itu ganjil, kenapa 3? Pastinya ada filosofi ya. Toh akhirnya nanti juga adanya 1 atau 2 tetap diproses gitu kan kalau gagal 3 gitu ya. Terus yang kedua, filosofi membeli berkas pengadaan, kenapa harus membeli gitu kan? Sekarang kan PDF apa gitu kan, masa harus membeli gitu. Filosofinya kenapa harus membeli gitu. Silakan Pak Adang. ya, kalau yang namanya minimum itu kan memang harusnya di atas 1 ya. Kalau cuma 1 ya kenapa harus dibuat minimum ya? Kalau sudah 1 memang, kalau 2 ya di mana-mana. Saya nggak tahu itu kita biasanya ngacunya ke Perpres juga ya. Di Perpres juga sama, saya kira 3 ya, Pak Usman ya. Ya, betul. Kalau filosofinya kenapa ya saya kira 3 itu pilihannya jelas. Jadi kalau 2 hanya pilihannya kan antara itu dan ini ya. Tapi kalau 3 jadi bisa dilihat tuh bisa lebih objektif lah. Saya ini jawaban pribadi aja. Saya nggak tahu filosofinya kalau kenapa minimumnya 3 ya. Nggak ngerti nih. Aku terus terang nggak tahu kenapa kok harus 3 minimum ya. Tapi seperti itu acuannya yang sekarang ini dari di Perdir sejak saya masuk PLN, saya tuh terlibat juga di kepanitiaan, itu juga 3. Kenapa 3? Sebelumnya juga minimumnya 3 gitu ya. Terus tadi apa lanjutannya, apa pertanyaannya? Yang itu Pak harus membayar Pak. Oh iya. Biaya itu ikut tender. Ya, bagaimanapun juga untuk memproses pembuatan dokumen itu walaupun sekarang melalui PDF kan ada memerlukan tidak gratisan itu ya, ada biaya atau usaha yang harus dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebagai kesungguhan. Karena kalau misalnya itu digratiskan, orang ambil aja tuh, orang ambil. Padahal membuat dokumen tender seperti ini kan ya untuk masing-masing institusi itu mempunyai standar masing-masing, perbedaan. Jadi kalau kemudian dilepas seperti itu saja, orang itu tidak ada tanggung jawabnya, tidak bisa mengontrol. Berbeda kalau misalnya sekarang mereka harus membayar, kita bisa melihat bahwa mereka itu betul-betul ingin mengikuti proses itu, karena kan juga kadang-kadang tidak murah, yaitu ada yang 10 juta, ada yang sampai 15 juta, ya yang kalau skala kecil mungkin ada yang 2,5 juta gitu ya, seperti itu. Itu lebih ke seperti itu aja. Kalau kita nanti lepas ini boleh diambil gratis, orang mendaftar suka-suka aja tapi nggak jelas itunya, nanti baliknya seperti apa. Susah untuk melihat antusiasme daripada calon peserta itu. Begitu. Terima kasih Pak Adang. Ya. Ada lagi, silakan. Banyak Pak. Banyak ya. Boleh saya cek mana dulu ya? Saya tanya masalah ini Pak. Pernah dengar ada garansi keikutsertaan lelang gitu. Ada yang pakai, ada yang tidak. Sebetulnya batasannya apa sih Pak? Penggunaan apa? Kan di setelah itu nanti ada pemenangnya kan juga ada garansi lagi, bank garansi pelaksanaan pekerjaan. Nah, saat ada tender itu biasanya ada yang mensyaratkan untuk bank garansi juga itu ikut tender. Kapan itu dilakukan, added value-nya apa? Kalau nggak dilakukan kenapa gitu, mungkin Pak Adang.
Ya, silakan Pak Adang. Ya, secara umum yang namanya jaminan penawaran itu ada. Pengecualian itu hanya kepada afiliasi biasanya. Artinya kalau misalnya afiliasi dari PLN atau dari PJB yang ikut itu dibebaskan untuk memberikan jaminan penawaran. Kenapa jaminan penawaran itu harus ada? Itu untuk meyakinkan bahwa penawaran yang dia itu betul-betul bertanggung jawab. Dan itu biasanya kan juga ada batas waktunya bahwa ini jaminannya itu selama masa penawaran sampai berapa bulan ya. Karena misalnya itu kita sudah memprediksi proses pengadaannya itu dari jadwal pengambilan dokumen dan sebagainya, terus proses penawaran itu berlaku berapa bulan karena mungkin evaluasinya berapa lama. In case evaluasinya kemudian misalnya dijadwalkan dalam waktu 3 bulan selesai ada pengumuman atau 2 bulan selesai setelah itu ada pengumuman, ternyata evaluasinya molor, itu jaminannya harus diperpanjang. Itu untuk memberikan indikasi kalau misalnya kontraktor itu masih berkeinginan bahwa penawarannya itu tetap masih berlaku, dia harus memperpanjang jaminannya. Tapi kalau dia merasa bahwa nggak mau ikut lagi, jaminannya dicabut, gitu ya. Jaminannya dicabut. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa jaminan di penawaran yang dia lakukan itu betul-betul bergaransi ya. Kalau enggak kan mereka sudah bilang saya udah nawar itu, saya nggak mau, udah ditunjuk terus dia nggak mau, ya sudah saya nggak mau menurut itu kan karena itu kalau misalnya dia tidak mau itu dicairkan jaminannya. Kalau misalnya kita nggak punya pegangannya, we have nothing. Padahal proses itu kan mengeluarkan biaya yang cukup besar ya. Kapan kita bisa mengecualikan, itu hanya diberikan pengecualian biasanya kepada afiliasi. Misalnya Rekadaya ikutan proyek di PJB itu biasanya harusnya nggak dikasih, tidak usah diberikan, tidak harus membayar, memberikan jaminan penawaran. Seperti itu, karena itu sama saja uangnya dari dia juga gitu kan, dari PLN. Pengecualiannya hanya itu dan filosofinya hanya itu, bahwa penawaran yang diberikan oleh bidder itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. In case kemudian mereka menolak untuk melanjutkan, misalnya sudah ditunjuk, mereka menolak untuk melanjutkan, ya jaminannya harus dicairkan, kemudian dia di blacklist. Berapa persen Pak nilai jaminannya Pak? Itu variasi ya. Biasanya kalau untuk jaminan itu 1-3%. Dari harga kontrak. Kan kontraknya belum dari harga penawaran. Harga penawaran. Ya. Makanya kenapa dibuat 1-3%? Itu juga untuk strategi, memberikan strategi kepada mereka. Boleh misalnya kan orang-orang suka mengintip jaminan seperti apa. Orang-orang suka ngintip tuh. Lawan-lawannya dia ngambil jaminan di mana terus dia nanya itu berapa nih itu. Nah, jadi 1-3% itu berarti range gitu ya. Angkanya tidak mutlak sama. Kalau misalnya dibilang 1%, kalau ada orang yang mengajukan ke bank garansi untuk jaminan penawaran itu sekian, orang bisa nebak gitu. Berarti penawarannya dia sekian gitu. Nah, itu seperti itu. Mungkin ini Pak Adang ya. Terkait dengan bank-banknya Pak Adang. Biasanya apakah misalnya di Indonesia kan ada standar charter bank gitu ya, bank asing tapi ada cabangnya di Indonesia misalnya. Itu bank garansinya dari itu diakui ya kira-kiranya? Atau tidak diakui? Kalau dulu itu semua bank itu bisa memberikan bank garansi, tapi kan tentunya berjalan dengan pengalaman, kemudian mulai dibatasi, karena di beberapa case kadang-kadang begitu terjadi case, misalnya ada pemutusan ketika bank garansi yang dicairkan itu PLN mengalami kendala. Terakhir itu PLN pernah merekomendasikan hanya bank BUMN saja yang bisa mengeluarkan bank garansi atau bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Kalaupun dia tidak mempunyai perwakilan, mereka bisa meminta kepada bank yang ada di sini untuk mereisut lagi bank garansinya. Jadi ada case misalnya dulu ada IPP Manipi ya, mungkin kalau ada yang tahu Manipi, PLTM Manipi di Sulawesi Selatan.
itu jaminannya diberikan oleh bank di Norway, tetapi dia tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Maka kemudian mereka mengeluarkan seperti Telex itu kepada Bank Mandiri. Akhirnya Telex itu memerintahkan kepada Bank Mandiri untuk memberikan jaminan kepada Indonesia, tapi jaminannya tetap dari sana. Nah, itu bisa. Ya, betul Pak Dang. Jadi memang kemarin saya coba buka-buka kontrak BUMN dan yang ada cabang di Indonesia, luar negeri yang ada cabang di Indonesia. Dan sepakat juga dengan Pak Adang, teman-teman semuanya kemarin menyampaikan bahwa isi dari kata-kata bank garansi itu di kontrak ada, ya Pak Adang, sudah ditentukan oleh PLN. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu. Jadi saya kira itu ya Pak Adang. Jadi seperti kemarin sampaikan bahwa statement-statement bank garansi itu sudah tercantum di bidoknya, ya. Saya kira itu ya Pak Dang. Ya, formulirnya, formnya, bentuknya disiapkan. Bentuknya, ya. Artinya kata-kata di dalamnya itu sudah terstruktur ya di situ ya. Betul. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Pak Jaka, Pak Adang. Ya. Sedikit ini, saya sedikit ini di jaminan penawaran tadi Bapak. Ya. Ini sedikit info saja dan mungkin apakah ini juga sebagai referensi. Kalau di Perpres 1618 itu untuk jaminan penawaran, ini hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit di atas 10 miliar. Kemudian besarannya itu memang betul 1 sampai dengan 3%. Dari nilai total HPS. Dan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 sampai 3% dari nilai pagu anggaran. Ini kalau pemakaian APBN. Nah, makanya apakah ini juga sebagai acuan awal? Nah, ini mungkin bisa nanti sama-sama kita cek. Ya, terima kasih Pak Usman. Di Perdir juga ada ketentuan seperti itu. Artinya untuk yang nilai-nilainya sampai batas berapa itu tidak memerlukan jaminan penawaran. Betul. Tapi kalau kita biasanya bicara dalam case-nya EPC pembangkit itu praktis nilainya itu jauh di atas itu ya. Ya. Ini sebagai ini saja. Pasti kalau kita bicara EPC pasti jauh di atas itu. Ya. Baik, ada lagi? Sebelum kita lanjutkan studi kasus. Kalau diizinkan menyambung masalah open book tadi ya Pak ya, walaupun dalam case bidding pembangkit tidak ada, tapi mungkin ada tambahan ilmu baru. Pak Adang mungkin added value dari open book apa? Karena saya sendiri juga belum pernah melihat tapi nggak ikut terlibat langsung. Jadi open book trafonya multiple pembangkit gitu ya, Indramayu sama ada 7 pembangkit pakai trafonya 1 itu pakai open book. Cuman sebetulnya detail dalamnya open book itu apa sebetulnya yang terjadi, kapan digunakan, added value-nya apa, kekurangannya apa gitu Pak Adang. Oke. Ini case-nya dulu berawal dari P3B ya. Waktu itu Pak Nur Pamuji sebagai General Manager di P3B. P3B itu kan kalau dulu namanya P3B, kalau sekarang kan P2B. Kenapa dulu P3B? Karena dia juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan instalasi PLN, gardu induk, transmisi dan sebagainya gitu. Jumlahnya kan banyak gitu ya. Setiap tahun itu proses pengadaan trafo kan cukup besar dan nilainya mahal-mahal. Itu termasuk nilai yang cukup dominan lah kalau untuk di P3B. Sehingga kemudian ada keinginan bagaimana menekan biaya karena jumlah yang harus diadakan besar. Oleh kemudian konsep itu mulai dimunculkan berawal di P3B itu untuk trafo dulu. Dibedah apa saja yang diperlukan untuk membuat trafo itu, dalamnya apa saja, terus dilihatlah harganya, jasanya seperti apa, terus keuntungan yang wajar seperti apa. Ternyata itu setelah dihitung semuanya, harganya itu jauh sekali di bawah daripada harga yang selama ini kita dibeli oleh P3B waktu itu. Itu awalnya dari situ. Jadi dibedah semuanya, materialnya apa saja, berapa harga materialnya, terus seperti itu jumlahnya berapa, itu tidak hanya untuk satu pabrikan, dibedah semuanya.
Terus kalau jadi itu berapa harganya? Nah itu bisa di bawah 50%, jauh kalau nggak salah di bawah 50% harganya itu. Sehingga dengan konsep itu PLN berpikir kalau ini kemudian dilakukan semuanya dengan seperti ini, kemudian kita bicara ke pabrikan, pabrikan kan tetap mendapatkan itu ya, tetap mendapatkan profit karena udah dihitung bahwa nilai boleh dibilang biaya pokok produksinya itu sekian. Oke, berarti kalau misalnya dijual ke PLN dengan kamu profit misalnya 20%, oke segini, maksimum segitu. Itu pun sudah seperti itu, harganya masih jauh dibandingkan dengan harga yang selama ini berjalan waktu itu di P3B seperti itu. Nah itu sangat terus kemudian menggelegar. Kenapa? Karena kontraktor supply kan terus jadi kehilangan apa ya? Kan dulu biasanya lewat kontraktor langganan ya. Mereka kan dari pabrikan juga. Mereka dari pabrikan, kemudian pabrikan itu sudah ada ditambah lagi profit gitu ya untuk si kontraktornya. Begitulah. Jadi memutus mata rantai itu sehingga kemudian dibuka open book, oke, pabrikannya tetap utuh langsung kirim ke PLN. Nanti PLN yang akan menedarkan elektornya saja. Filosofinya berawal dari situ. Di kesuksesan di P3B menekan biaya operasi yang cukup besar, kemudian berlanjut ke material-material apa saja yang menurut kita itu bisa dibedah seperti itu. Seperti itu. Akhirnya mulai tidak hanya di trafo, kemudian juga material tower, konduktor, perlu juga material distribusi yang begitu banyak, mulai dibedah seperti itu. Itu penjelasan tadi siapa yang bertanya ya. Skemanya jadinya penunjukan langsung, lelang umum atau lelang terbatas Pak jadinya? Kalau sudah seperti itu kan diundang itu para manufacturer aja ya, manufacturer. Semuanya diundang manufacturer itu. Nanti setelah sudah dibedah kan mereka udah tahu nih harganya masing-masing nih, sudah dibedah. Terus ditenderkan, kita punya proyek di sini, bisa sanggup nggak? Itu lebih ke arah masalah nantinya masalah kapasitas produksi. Jadi kalau kayak tower itu dulu di-share, dibagi. Oh ini ada pabrikan ini, proyeknya di mana saja. Yang bagian ini sekian, yang ini bagian ini. Karena semuanya kan sudah ditetapkan harganya. Jadi lebih ke bagi-bagi kue jadinya Pak Adang. Karena sudah open jadi bagi-bagi kue gitu Pak Adang ya. Karena jadi kita sudah memutus mata rantai. Biasanya kan ada perantara di situ ya. Kalau dulu trafo, kalau Bapak membeli trafo kan menunjuk kontraktor atau yang sudah terdaftar di PLN, terus mereka kan nanti ke pabrikan gitu ya. Seperti itu. Sekarang udah nggak lagi, pabrikan langsung ke owner kepada PLN misalnya kepada PJB. Tetapi ini pun kemudian dibedah lagi. Kalau dulu kan keuntungannya besar, pabrikan itu kemudian sekarang dibatasi lagi sesuai yang menurut PLN itu wajarnya berapa sih gitu loh pabrikan. Oke Pak. Artinya atas vendor, atas pabrikan yang sudah diundang dan menyampaikan informasi kan ya pengennya dapat kontrak juga kan Pak. Berarti kan istilahnya karena sudah terbuka gitu jadinya kan punya kayak hutang budi gitu. Akhirnya bagi-bagi kue, PT pabrik A dapatnya jatah di mana, pabrik B jatah di mana gitu. Ya, dilihat juga kapasitas pabriknya. Jadi kan tidak mungkin nanti misalnya diberikan semuanya yang ini ada 2 pabrik misalnya. Kapasitasnya yang satu 500, yang satu 200. Kalau kemudian ada tender 1000, tidak mungkin keduanya dibagi 2, 500, tapi kemudian dibuat sesuai dengan kapasitasnya. Dan selain itu juga dilihat pabriknya, misalnya seperti ini kan biaya transportasinya kan ditanggung oleh PLN. Misalnya sekarang kita ada pabrik tower, tidak semuanya di Jakarta kan umumnya banyaknya di Jakarta. Ada pekerjaan misalnya adanya di Semarang, kita akan melihat di sana ada pabrik tower enggak. Kalau di sana pabrik tower, jadi untuk yang di daerah Surabaya, di daerah Jawa Timur, nanti alokasinya itu diberikan kepada pabrik yang ada di Jawa Timur. Karena kalau diberikan di pabrik di Jakarta, ongkos transportnya kan PLN yang bayar juga, akan lebih mahal. Nah, tetapi dilihat kapasitasnya, kalau kapasitasnya tidak cukup, baru kemudian jatahnya diberikan kepada. Jadi akan lebih intinya lebih mengefisiensikan biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN. Jadi kita melihat lokasinya di mana. Kalau misalnya wilayah Indonesia Timur,
ya sudah dipilihnya yang biasanya yang mudah ke pelabuhan hub-nya di mana, Semarang atau Surabaya gitu loh. Atau mungkin di Makassar kalau ada pabriknya. Kalau enggak semuanya ke Jakarta. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Muhaimin ya atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin belum kita ke studi kasus 3 atau kita lanjut ke studi kasus 3 ya. Oh, kok nggak bisa turun? Bentar, maaf ada gangguan. Oh, ini sambil nunggu Pak Jaka, ini juga di perdirnya PLN, itu jaminan penawaran hanya diberlakukan untuk pekerjaan jasa konstruksi yang di atas 10 miliar, sama. Jadi ini ngacuannya tetap ke Perpres Pak Usman. Macet tidak bisa ketiga nih. Sebentar ya Pak ya. Bentar. Karena kalau sambil tunggu di Pak Jaka ini. Sebentar Pak. Silakan. Kenapa nggak bisa turun ya? Oh ini aja. Ya, studi kasus ketiga ini juga menarik nih, terkait waktu nih, Pak Adam. Jadi durasi waktu terkait dengan istilah effective date ini Pak Adam. Ya, jadi teman-teman semua sering mendengar effective date, gitu ya. Effective date, di mana di kontrak sebenarnya sudah tercantum ya, tercantum bahwa contohnya adalah kontrak sudah ditandatangan, bahwa semua lahan sudah di handover ke kontraktor, gitu ya. Tapi kadang juga ada tidak 100%, misalnya belum diserahkan lahannya. Hingga masih sedikit lah, yang artinya tinggal 10%. Kemudian juga kadang terbentur pada saat mau memulai, biasanya kalau di EPC kan ada konsultan desain review ya Pak ya. Nah itu belum ada, sehingga engineering-nya belum bisa jalan. Nah ini studi kasus ketiga ini bagaimana mencermati effective date ini. Silakan Pak Adang, mungkin untuk ke teman-teman peserta juga bisa ditanyakan. Ya, kemarin dalam membuat penjelasan tahapan proyek, saya sudah jelaskan bahwa dari mulai inisiasi, perencanaan, kemudian pengadaan, eksekusi pekerjaan, kemudian penyelesaian ya. Idealnya semuanya itu dilakukan, semuanya selesai sesuai tahapannya, tidak ada overlapping. Saya yakin kalau itu semuanya dilakukan, pekerjaan itu akan bisa memenuhi azas proyek, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu. Tapi kan biasanya memang kita bekerja dengan waktu ya. Tidak bisa semuanya perencanaannya selesai, kemudian proses pengadaan baru dimulai. Paralel misalnya, ya tadi itu misalnya tanah, belum siap semuanya, ya sudah. Dengan proyeksi perhitungan mungkin akan segera selesai berapa lama, ya tendernya udah dimulai. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian ternyata kan tidak bisa, ya, masih belum selesai. Itu adalah tadi saya bilang, begitu kita kemudian tidak sesuai dengan tahapan proyek, maka kita sudah mulai harus memperhatikan adanya risiko. Risiko itu akan terjadi. Gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Jaka ini, kalau kita mau pekerjaannya itu hanya misalnya sekarang itu saya sebagai penanggung jawab proyek, saya akan fokus dengan kontrak. Kalau saya sebagai penanggung jawab proyek, saya akan fokus dengan kontrak. Artinya, kalau misalnya sekarang itu tanah belum siap, saya tidak akan mulaikan efektifkan pekerjaan. Tidak akan efektifkan pekerjaan. Walaupun di situ ada konsekuensi, misalnya nanti
akan ada klaim akibat penundaan pekerjaan. Kalau buat saya, tetapi kita kan nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendirinya kenapa? Seperti saya bilang kemarin, proyek-proyek yang sudah dieksekusi di PLN itu sudah terdaftar di RUPTL. Sudah ada rencana jadwal COD-nya. Jadwal COD ini tidak hanya dipakai oleh proyek, tetapi juga dipakai oleh keuangan, dipakai juga oleh unit niaga, operasi, seperti itu. In case kemudian ini meleset, itu akan ada risiko yang lain yang akan dihadapi oleh PLN. Oleh karena itu, dalam case seperti ini harusnya keputusannya itu ditarik ke atas. Kenapa ditarik ke atas? Karena yang di atas lebih bicaranya helikopter view-nya lebih besar. Kalau sekarang itu bicaranya yang menangani kalau di dalam organisasi PJB misalnya di UBANG kan hanya melihat dari sisi PJB-nya, dari sisi UBANG-nya aja. Tapi mungkin kepentingan yang lain itu nggak dilihat. Kalau dari PLN itu misalnya unit ini pembangunan, dia hanya berpikirnya, ya saya harus tanggung jawab kontrak, itu aja. Tapi bahwa itu akan terlambat, dia nanti akan pengaruh ke distribusi, dia akan mempengaruhi ke P2B, itu dia nggak akan melihat itu. Nah, tetapi kalau ditarik ke atas, itu kan nanti misalnya dari kepala divisi atau dari direksi, dia akan melihat kepentingannya. Oh, ini yang di depan itu sudah menunggu pelanggan besar. Kalau misalnya kita tidak selesaikan segera, itu itu akan lari, akan lepas itu calon pelanggannya. Oleh karena itu, walaupun misalnya baru 70%, kemudian tanahnya yang 30% belum siap, itu bisa ditawarkan. Kontraktor mau nggak jalan itu? Kalau dia mau, go ahead, gitu, efektif dinyatakan oke. Tetapi kalau misalnya kontraktor itu bilang, saya nggak mau, nggak usah. Nah, itu ada klaim. Kalau misalnya sekarang kita bilang kontraktornya nggak mau, terus kita urusan direksi tetap harus dijalankan, instruksikan kepada kontraktor melakukan instruksi, karena pada dasarnya di kontrak-kontrak internasional, ya, karena EPC itu biasanya internasional, itu kalau sudah nanti owner mengeluarkan instruksi, itu harus diikuti. Ya, bahwasannya kemudian kontraktor itu klaim akibat adanya kondisi yang 30% itu membuat repotnya, itu belakangan. Tapi eksekusi harus tetap jalan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Adang atas penjelasannya yang cukup panjang. Mungkin ada teman-teman pertanyaan terkait ini, studi kasus ini, yang sering kita jumpai juga ini. Ada? Ya Pak, saya mau tanya Pak, terkait dengan aspek kontrak ini. Case-nya terkait dengan beberapa waktu yang lalu sih Pak, terkait dengan penugasan dari PLN untuk kepada PJB terkait dengan penugasan untuk pembangunan MPP ya. Dalam perundingan PPA-nya antara PJB dan PLN itu di dalam perumusan effective date-nya itu terdapat beberapa conditional precedents. Nah, yang saya mau tanyakan itu apakah di dalam sebagian besar kontrak-kontrak EPC itu memang wajar ya adanya CP-CP tersebut itu. Nah, kalau misalkan memang di dalam urgensinya terkait dengan pembangunan atau pembangunan pembangkit tersebut, itu dari sisinya Pak Adang bagaimana ya Pak? Dengan adanya conditional precedent seperti itu Pak. Maksudnya apakah dari sisi owner seperti apa, dari sisi kontraktor seperti apa? Seperti itu. Oke. Conditional precedent itu kan istilah ya. Itu kan persyaratan. Jadi condition precedent untuk bisa financial close itu apa saja gitu ya. Kalau di IPP memang istilahnya condition precedent, kalau misalnya di dalam kontrak EPC disebutnya persyaratan untuk mencapai financial close ya. Apa aja yang harus sudah dipenuhi gitu ya. Jadi hal itu lumrah kalau menurut saya Pak Dwi. Pertanyaannya tadi apa tadi? Saya soalnya suaranya agak sayup-sayup tadi. Mohon maaf. Iya Pak. Biasanya kan syarat-syarat dalam conditional precedent itu kan memang disepakati oleh para pihak ya Pak. Maksudnya kan seperti kemarin itu adanya terkait dengan perizinan, bahwasanya adanya perubahan harga yang akan diajukan kepada Kementerian SDM. Nah seperti itu
apakah nantinya kalau misalkan contoh salah satu dari komisioner presiden itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai, nah itu bagaimana konsekuensinya terhadap effective date dalam kontrak tersebut, Pak. Padahal itu menjadi syarat bahwasanya, oh ini kontrak ini mulai berlaku apabila syarat-syarat ini sudah terlaksana atau sudah tercapai seperti itu. Oke. Jadi di setiap kontrak saya kira itu ada selalu pasal yang menyatakan in case itu ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, itu bisa untuk bernegosiasi kembali. Dulu untuk di proyek-proyek FTP 1 ada juga tuh sama itu masalah pendanaan, karena pendanaannya kan paralel ya waktu itu. In case kemudian pendanaannya tidak ada, itu kemudian kontraktor dan owner itu merembukan kembali mengenai kesepakatan apa yang harus dilakukan. Misalnya sekarang kontraktor memulai kerjaannya boleh diefektifkan, tetapi kemudian kontraktor akan meminjam uang ke bank dengan sendiri, interestnya nanti ditanggung oleh PLN, bisa seperti itu. Atau tidak hanya di EPC ya, termasuk di IPP. Di IPP pun begitu, kondisi presidennya tidak ketemu-ketemu, kalau kemudian PLN itu kemudian merasa bahwa, atau PJB itu merasa bahwa pekerjaan itu harus segera dimulai karena COD-nya sudah sangat mepet, itu bisa dibicarakan kembali bahwa itu bisa di waive ya. Bisa di waive itu artinya para pihak setuju untuk melepas itu sebagai presiden. Jadi kita efektifkan, ini nanti kalau misalnya ini nanti kondisinya seperti apa, itu akan dibahas belakangan. Misalnya ternyata tetap tidak keluar seperti apa, nanti itu bisa jadi klaim atau jadi apa, itu dilepas, tapi di web itunya di dalam sebagai persyaratan untuk effective date-nya atau sebagai financial close-nya di web, tapi kemudian bisa solusinya apa gitu. Nah itu dibuat kesepakatan, dibuat side letter itu bisa juga amandemen, seperti apa dibuat seperti itu. Dibuat aturan baru, di amandemen. Begitu Mas Dwi. Ya, baik Pak Adang, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Adang, mungkin ini sama